Keesokan harinya, Polchan mengabarkan berita gembira kalau Randir akan bebas lusa nanti. Ranvir senang, tapi dia bingung karena dia tahu kedua anak dan istri Randir meninggal dalam kecelakaan itu. Sedangkan Randir hanya tahu istri dan bayinya saja yang meninggal. Ranvir meminta Polchan untuk mencarikan wanita untuk mengakukan jika itu anak perempuannya yang selamat. Tapi dia akan mengatur rencana agar Randir menggelontorkan uangnya dengan mengatakan jika anaknya mengidap penyakit kanker. Yang akhirnya Polchan mendatangi rumah Hirabai. Dia meminta wanita untuk disawanya. Saat itu Chandani mendengarnya dan menawarkan dirinya untuk melakukan pekerjaan itu. Akhirnya Randir bebas. Polchan menjemputnya dan terlihat Siva mengamati mereka dari kejauhan. Sayang niat Siva terhambat karena polisi mengantar Randir pulang. Randir melihat Chandani. Dia bersedih bercampur senang karena alasan dia hidup selama ini adalah putrinya yang selamat. Chandani terlihat canggung tapi dia bersikap profesional. Dia kemudian pergi ke dapur untuk membuatkan teh untuknya. Saat itu, Polchan terlihat menangis. Dia berkata jika anak perempuan Randir mengidap penyakit kanker. Dia membutuhkan biaya besar saat ini. Jika tidak segera diobati, dia takkan bertahan lama. Mendengar hal itu, Randir terkejut. Dia meminta Polchan mengatur mobil untuknya karena akan mengambil uang yang diperlukan. Di saat Chandani tertidur, Randir memikirkan perkataan Polchan. Dia kemudian pergi mengenakan jasnya dan berbekal peta harta karun itu. Dan tak sengaja foto satu-satunya milik Randir selama di penjara terjatuh. Chandani melihat foto itu dan dia ingat jika dia pun memiliki foto yang sama saat kecil. Dia sekarang yakin jika Randir adalah ayah aslinya. Dia mencari-cari ayahnya keluar dan mengatakan kepada Polchan jika Randir sebenarnya ayah aslinya. Dia pergi terus mencari Randir dan terlihat Randir berada di kuil. Dengan penuh kasih sayang, Chandani memeluknya. Kemudian diam-diam Randir meneruskan perjalanannya. Tapi saat itu Siva mengikutinya. Dan terlihat Ranvir pun membuntutinya, berharap tahu keberadaan harta karun itu. Siva yang memiliki kesempatan kemudian menghalau mobil Randir. Saat itu, tanpa basa-basi dia menusuknya, lalu membuang tubuhnya ke sungai. Tetapi Ranvir tiba dan melihat pisau yang tergeletak penuh darah. Dia melihat kakaknya tenggelam dan yakin dia takkan selamat. Chandani dibawa paksa oleh Hirabai. Chandani memohon agar Hirabai membebaskannya, karena dia sekarang tahu keluarganya. Hirabai menolak karena Chandani adalah aset di rumah itu. Siva datang memenuhi janjinya untuk menjemput Chandani setelah sumpahnya terselesaikan. Siva akhirnya membawa Chandani bersamanya tanpa ada yang menghalangi mereka. Terlihat Randir terdampar di tepi pantai. Saat itu Nisa kebetulan yang sedang jogging menolongnya. Dokter menyarankan jika Randir harus segera dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Randir memohon kepada Nisa untuk menolongnya karena dia tak mau mati dulu saat ini. Nisa kasihan dan meminta dokter membawanya ke rumah sakit. Tentang biaya, dia akan segera membayarnya. Nisa bingung harus mencari kemana biaya operasi Randir. Dia berusaha mencuri, tapi tak berhasil. Dia juga mencopet dan lagi-lagi tak berhasil. Dia tak sengaja bertemu dengan Vikram. Vikram yang kesal kepada Nisa mencoba membalasnya. Tapi Nisa memohon agar Vikram memberinya uang karena seseorang membutuhkannya. Vikram tak percaya lagi kepada Nisa. Dia menyuruh Nisa keluar dari mobilnya, kemudian Vikram pergi. Nisa tak tahu lagi harus mencari uang kemana. Dia datang ke rumah sakit berharap dokter mengulur pembayarannya. Tapi dokter mengatakan jika pembayarannya sudah lunas. Ternyata, diam-diam Vikram memastikan omongan Nisa dan dialah yang telah melunasinya. Sejak saat itu, mereka saling jatuh cinta. Bob mengetahui jika Randir tewas. Dia mengingatkan hutangnya kepada Ranvir. Dan Ranvir berkata jika Bob tak usah khawatir karena sebentar lagi Vikram akan menikah dan akan mendapatkan mahar 3 pabrik dan akan memberikannya langsung kepada Bob. Tapi saat itu Sarma menghubunginya. Dia memutuskan hubungan mereka karena Vikram sudah mempermalukannya dengan menolak perjodohan itu. Dan Vikram sudah mengembalikan cincin pertunangannya. Mendengar hal itu Ranvir terkejut. Dia mengalami serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit. Tapi dia hanya pura-pura untuk menghindari Bob. Sang istri mendatanginya, tapi dia tak mau diganggu. Istrinya keluar dan hendak pulang, tapi Polchan tak sengaja melihatnya. Dia mengingat jika wanita inilah yang mengambil bayi Randir saat itu. Dia juga baru tahu jika wanita ini adalah istrinya Ranvir. Dan sekarang dia yakin jika Vikram adalah anak Randir yang sebenarnya. Bob tak bisa dibohongi. Dia mengirimkan anak buahnya untuk memperingatkan Ranvir.
Ranvir semakin terguncang karena tak mau mati di tangan Bob. Saat itu dia mendengar suara kesakitan di ruangan sebelah. Ternyata pasien lain yang sedang ditangani dokter. Tapi dia membuka kembali tirainya dan melihat Randir dirawat di sana. Dia senang karena Randir masih hidup. Di tempat lain, Shiva memperlihatkan persiapan untuk menikahi Chandani. Tapi Chandani meminta untuk menundanya sampai ayahnya pulang karena sejak 2 hari ini ayahnya tak ada pulang. Saat itu polisi datang. Mereka memperlihatkan foto Randir kepada Shiva dan bertanya apakah dia mengenalnya. Saat itu Chandani melihat foto itu dan berkata jika itu adalah ayahnya. Shiva terkejut mendengarnya. Polisi menyatakan jika Randir dibunuh oleh Shiva karena di pisau terdapat sidik jari Shiva. Chandani tak percaya tapi Shiva mengakuinya. Dia berkata jika dia melakukan kebenaran karena Randir sudah menyebabkan 300 orang tewas karena ulahnya. Di saat Shiva dibawa polisi yang lain membawa Chandani dengan alasan menandatangani surat pernyataan. Tapi Chandani malah dibawa ke rumah Ranvir. Ranvir memperkenalkan jika dia adalah pamannya. Dia berpura-pura baik di hadapan Chandani dan menyesali kematian ayahnya. Chandani percaya dan dibawa ke kamarnya. Ternyata Ranvir juga membawa Randir ke rumahnya untuk mempermudah pekerjaannya. Terlihat polisi-polisi itu menyerang Shiva, tetapi Shiva yang jagoan melawan mereka. Polchan meminta untuk pensiun di usia tuanya, tapi karena dia sudah setia kepada perintah Ranvir, dia meminta pesangon untuk hari tuanya. Ranvir kesal tapi tak memperlihatkannya. Dia berjanji akan memberikan Polchan uang itu secepatnya. Tapi sebelum itu, dia memberikan Polchan minuman kesukaannya yang membuat Polchan senang. Di saat pulang, Polchan mendapati istrinya diperiksa dokter. Dokter menyarankan agar Polchan selalu menjaga istrinya. Dia tak boleh terkena dingin. Dokter melihat Polchan membawa minuman. Dia juga menyarankan agar istrinya diberikan 2 sendok minuman itu dicampur air panas agar tubuhnya tetap hangat. Polchan menurut dan memberikan resep dokter itu. Tapi tak berapa lama istrinya sekarat, kemudian meninggal. Polchan mencium bau aroma minuman itu yang ternyata berbeda. Dia sekarang tahu jika Ranvir hendak membunuhnya dengan racun. Shiva yang lolos dari polisi mencari Chandani. Dia mendatangi Hirabai, tapi Hirabai tak mengetahuinya. Dia berkata jika Polchan pernah datang membawa Chandani. Kemudian Shiva mendatangi Polchan, menanyakan keberadaan Chandani. Polchan terkejut dan bertanya mengapa Shiva masih hidup karena tadi Ranvir menyuruh polisi untuk membunuh Shiva. Shiva marah dan membentak Polchan. Polchan menangis karena menyesal sudah berbuat jahat kepada tuannya. Dia mengatakan jika Shiva salah telah membunuh Randir. Randir tak bersalah. Randir hanya dijebak dan ini semua rencana Ranvir. Mendengar kenyataan itu, Shiva terkejut. Polchan semakin terguncang dan ketakutan. Dia berjalan sambil menangis saat itu dan tersengaja tertabrak oleh mobil Vikram. Polchan yang sekarat memberitahukan jika Vikram bukan anak Ranvir. Dia sebenarnya anak Randir. Dia yang selamat dipulung oleh istri Ranvir. Vikram menanyakan kebenarannya kepada sang ibu dan ibunya pun mengakuinya. Vikram bertanya di mana sekarang orang tua aslinya. Polchan menjawab jika ibunya tewas dalam kecelakaan yang diakibatkan Ranvir dan ayahnya dipenjara selama 20 tahun karena jebakan Ranvir juga. Tapi sayang setelah keluar penjara dia dibunuh oleh Shiva. Tapi kakak perempuannya masih hidup. Polchan akhirnya meninggal tanpa menyisakan rahasia. Dan di sana supir suruhan Bob mendengar rahasia itu. Vikram menghajar Shiva karena telah membunuh ayahnya. Shiva mencoba menjelaskan jika itu adalah kesalahannya. Dia siap dihukum, tapi sekarang yang terpenting adalah Chandani, kakaknya Vikram yang sedang dalam bahaya. Vikram tak percaya dan terus menghajar Shiva. Saat itu, Nisa datang dan menyatakan jika Randir masih hidup. Dia mengingatkan Vikram saat minta uang untuk biaya operasi yang tak lain adalah untuknya. Dia berhasil pulih dan meminta jas ini dibawa, tapi saat kembali ke rumah sakit, dia sudah tak ada. Saat jas itu diperiksa, mereka menemukan kertas dan yakin itu adalah sebuah peta. Mereka akhirnya bersatu untuk menemukan Chandani dan Randir. Randir sadar dan disandra oleh Ranvir. Dia mempertemukannya dengan Chandani. Chandani senang ayahnya masih hidup. Ranvir menanyakan peta itu kepada Randir dan mengancam akan menyakiti Chandani. Karena tak mau anaknya terluka, Randir mengatakan jika peta itu ada di dalam jas dan jasnya ada di rumah Nisa. Bob dan anak buahnya mendatangi rumah Nisa dan menanyakan jas Randir. Awalnya Nisa tak mengatakannya, tetapi setelah didesak, dia mengatakan jika jas itu diberikan kepada pengemis. Bob mengumpulkan semua pengemis di sana dengan iming-iming makanan.
Nisa disuruh melihat pengemis mana yang menerima jas itu. Terlihat dua pengemis memakai jas itu. Ternyata mereka Vikram dan Shiva yang menyamar. Keduanya dibawa menghadap Ranveer. Dia menanyakan mana jas Randir sebenarnya. Randir ragu karena jas itu sama. Saat digeledah, Vikram mendekati ayah kandungnya. Dia menatapnya dengan penuh kerinduan dan meminta restunya. Peta itu tak ditemukan. Vikram dan Shiva beradu mulut saling tuding. Akhirnya, Randir berkata jika dia tahu tempat itu walaupun tanpa peta. Mereka melakukan perjalanan ke kuil di hutan. Lumpur hisap terlihat mengelilingi kuil itu. Akhirnya mereka berhasil melewatinya dan Randir disuruh menunjukkan di mana harta karun itu. Randir melakukan apa yang diajarkan ayahnya. Kemudian tempat itu terbuka. Ranveer berhasil menuju tempat harta karun itu dan dia senang bukan main karena dia akan menjadi orang terkaya di dunia. Dia kembali ke atas dan berteriak-teriak kegirangan. Bob menyuruh Ranveer membunuh dua pengemis itu karena sudah tak dibutuhkan. Tapi Vikram membuka jati dirinya. Dia bertanya apakah Ranveer tega membunuh anaknya sendiri. Ranveer terkejut, tapi Bob mengatakan jika Vikram bukan anaknya. Dia adalah anak Randir. Ranveer semakin tak mengerti. Bob menambahkan jika dia tahu dari supir yang ia simpan di keluarganya. Bob menghajar Randir dan Vikram tak terima, kemudian dia menolongnya. Dan sekarang Ranveer yakin jika perkataan Bob benar. Dia bersiap menembak Vikram, tapi Shiva membuka penyamarannya juga. Dia akan membunuh Ranveer karena dia sudah menyebabkan ayah dan kakaknya meninggal. Randir melarangnya jika di kuil itu tak boleh ada suara karena jika itu terjadi akan terjadi bencana. Mereka ketakutan, tapi Bob berkata jika dia memiliki senjata dengan peredam suara dan menodongkannya kepada Shiva. Tiba-tiba Nisa datang menolong mereka. Terjadi perkelahian di antara mereka. Bob melempar Randir ke area lumpur hisap. Chandani mencoba menolongnya sekuat tenaga dan yang lainnya masih mempertahankan kekuatannya masing-masing. Tapi Ranveer menemukan pistol dan menembaknya. Semua orang terdiam dan tak berapa lama, satu persatu batu-batu berjatuhan. Kuil itu mulai hancur. Randir menyarankan agar mereka berlindung di bawah patung dewa. Ranveer kalang kabut dan terjatuh ke dalam lumpur hisap. Semua penjahat tak ada yang selamat. Dan bencana itu pun berhenti. Mereka semua masuk ke dalam penyimpanan harta karun. Mereka takjub dan senang melihatnya. Chandani akhirnya memaafkan Shiva. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah film India lawas yang berjudul Takdir. Like jika suka ya, bye-bye.